Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan. Pada kesempatan ini pada Minggu 8 Desember 2024. Sebagaimana setiap minggu saya menyampaikan pesan firman Tuhan bagi kita semua dan juga Jemaat GPD Sola Gracia Pusparaya Bogor. Puji Tuhan saudara-saudara, saya kesempatan ini sedang dalam perjalanan menuju ke satu tempat di daerah Bandung dalam sebuah rangkaian perayaan Natal, dan saya menyempatkan diri untuk menyampaikan firman Tuhan bagi Bapak Ibu dan Jemaat GPD Sola Gracia. Namun sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kembali kami rindu untuk dilawat Tuhan lewat firman. Tuhan berfirman, Roh Kudus buka dasar firman-Mu. Kami perlu kebenaran firman dalam setiap kami. Tuhan urapi jemaat Tuhan yang mendengarkannya, dan kami percaya lewat firman Tuhan itu kami diberkati, kami mengalami Tuhan dalam hidup ini. Kami bersyukur, kami akan baca renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan terdapat dalam kitab Matius pasal 2 ayat 11 berkata demikian. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah sering mendengar kisah tentang orang Majus dari timur ketika mereka mau berjumpa dengan Yesus. Saudara, perjalanan mereka cukup jauh, saudara-saudara dikasihi Tuhan, dan perjalanan mereka beratus-ratus hari perjalanan mereka untuk bisa mencapai di Yerusalem setelah dari timur mereka berjalan. Saudara jemaat dikasihi Tuhan, dan dalam tulisan firman Tuhan di sini mereka datang di Yerusalem untuk mencari bayi Yesus, mencari pribadi Yesus. Saudara, dan ini menjadi sebuah gambaran dalam kehidupan kekristenan dalam perjalanan iman kita, saudara-saudara, untuk berjumpa dengan Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, perjalanan yang panjang oleh orang Majus di sini saya yakin dan percaya, sekian ribu kilometer, beratus-ratus hari perjalanan mereka, dan saya yakin saudara mereka sama seperti kita yang dalam perjalanan pasti capek, lelah dan sebagainya. Dan karena cukup jauh perjalanan mereka pasti menghadapi banyak masalah dalam perjalanan, tantangan, rintangan, saudara. Tetapi ada hal yang membuat sehingga mereka itu tetap terus maju, tidak berhenti, karena mereka ingin berjumpa dengan Yesus. Saudara-saudara kasih Tuhan, demikian juga dalam kehidupan saudara dan saya. Seberapa lama perjalanan kehidupan kita melayani dan mengiringi Tuhan, saudara, orientasi kita untuk berjumpa dengan Yesus, maka saya percaya kita terus dikuatkan untuk terus melangkah maju. Kita tidak akan menghiraukan tantangan, masalah, pergumulan dalam hidup yang kadang coba menghalangi untuk mematahkan semangat, mematahkan perjalanan. Tetapi orang Majus menjadi sebuah gambaran dalam kehidupan kekristenan, tidak berhenti untuk terus berjalan mencari Yesus, terus berjalan tidak terhalang oleh keadaan yang ada pada waktu itu. Lalu berikut, mereka datang untuk mencari Yesus. Mereka datang tidak dengan kosong, tidak dengan tangan kosong, tetapi mereka datang dengan membawa harta mereka. Artinya saudara-saudara, ada sesuatu yang mereka bawa, yang mereka persembahkan kepada Yesus. Saudara, kita melayani mengiring Tuhan pun juga, Tuhan mau kita datang kepadanya dengan sesuatu. Tuhan tidak meminta kita, saudara-saudara, harta dan kekayaan, tetapi sebagai respon kita akan Dia, maka tentu kita datang kepadanya tidak dengan tangan kosong. Dalam konteks di sini adalah ketika kita datang mempersembahkan tubuh, jiwa, roh, apa yang ada pada kita, kita persembahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, dan itu adalah pertanda bahwa engkau merespon anugerah, merespon kebaikan Tuhan. Persekutuanmu dengan Tuhan, ibadahmu, ya, adalah bagian dari persembahan yang engkau persembahkan kepada Tuhan. Harta dan kekayaan juga pun dalam bentuk materi yang ada padamu engkau berikan untuk Tuhan. Untuk Tuhan di dalam pelayanan juga itu adalah bagian dari persembahan yang engkau persembahkan kepada Tuhan. Namun akan memberi makna di sini bicara tentang emas adalah bicara tentang kemurnian, kualitas, mutu. Begitu juga dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang bermutu dan berkualitas dalam kemurnian hati, kemurnian kita melayani mengiring Tuhan.
Itu gambaran emas, bukan keterpaksaan, tetapi kemurnian. Lalu kemudian bicara tentang kemenyan, bicara tentang wangi-wangian yang menyenangkan hati Tuhan. Kita berikan kepada Tuhan pujian penyembahan. Kita berikan kepada Tuhan sehingga menyenangkan hati Tuhan. Itu menjadi dupa yang harum. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Lalu kemudian mur. Saudara, mur di sini saya memberikan gambaran kepada kita bicara tentang pengorbanan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, melayani mengiring Tuhan, saudara, kita butuh pengorbanan. Ya, waktu, tenaga, apa yang ada pada kita untuk kita berikan untuk Tuhan. Dan ini bicara tentang orientasi kita, semua dan segalanya itu untuk Tuhan. Ketika kita lakukan dan kita kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, maka saya percaya kita seperti orang Majus yang datang mencari Tuhan dan mempersembahkan persembahan yang apa yang ada pada kita. Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, itu sebabnya saya menyampaikan kepada kita, mari menjelang Natal 2024 ini, berilah sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Engkau datang kepada Tuhan beribadah bersekutu, beri yang terbaik untuk Tuhan sebagai persembahan. Dan jadilah pribadi yang bermutu dan berkualitas dalam kemurnian hati, kemurnian iman, untuk engkau datang menikmati hadirat Tuhan, serta siap untuk mau berkorban untuk Tuhan. Dan saya percaya Tuhan yang disenangkan, Dia memberkati engkau. Tuhan berkati kita semua sekalian jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun saudara berada. Berkat Tuhan jadi bagian kita sekalian. Mari saya berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan ini, buat firman yang sudah kami dengar. Tuhan patrikan dalam hati, dalam pikiran, untuk kami menjadi pribadi yang setia, yang sungguh-sungguh, menjadi pribadi yang memiliki kemurnian hati di dalam melayani mengiring engkau, siap sedia berkorban waktu, tenaga, murid materi untuk Tuhan yang dipermuliakan. Lawat jemaat Tuhan yang mendengarkan tayangan ini, hidup pribadi keluarga diberkati oleh Tuhan. Mereka terus dalam perlindungan yang dari Tuhan. Mereka yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, mengalami masalah persoalan pergumulan hidup, mereka tetap terus maju di dalam Tuhan, tidak berhenti. Terima kasih yang berserahkan mereka dalam tangan-Mu, diberkati Tuhan. Dan kami bersyukur buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.